Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa billati ya ahsan sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua dan kita bisa hadir di sini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat bin salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana biasanya saya akan menyampaikan suatu taklim. Mudah-mudahan apa yang telah sampai ini bermanfaat bagi kita semua. Judul taklim pada kesempatan ini yang berjudul Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini banyak kejadian-kejadian atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang. Apabila menghadapi seperti itu, jangan sekali-kali melawan kejahatan itu dengan kejahatan. Kalau orang berbuat baik, buat jahat kepada kita atau menganiaya kita, jangan dilawan dengan kejahatan. Balaslah dia dengan kebaikan. Itulah yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau kita lihat sebagaimana kejadian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu, ada seseorang yang zalimi dia, bahkan meludahi dia, bahkan melempar dengan kotoran. Apa pembalasan dari Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad melawan atau Nabi Muhammad memukul orang itu? Kalau Nabi Muhammad untuk menenggelamkan orang itu sebentar aja habis orang itu. Ya, kena Nabi Muhammad itu ya Rasulullah, ya apa saja yang dimintanya akan dapat. Bahkan ditawarkan oleh malaikat untuk menghabiskan kejahatan itu. Tapi Nabi Muhammad tidak mau melakukan seperti itu. Bahkan malaikat berjanji akan memusnahkan orang itu. Dia jawab, apa kata jawab? Ya malaikat jangan. Karena mereka itu tidak tahu sebenarnya siapa aku. Begitu hebatnya. Bahkan ada juga orang yang meludahinya dan sebagaimanapun. Dengan mendadak orang itu sakit. Ditanya kepada sahabat, kemana orang itu? Orang itu lagi sakit. Nah itu, ayo kita kunjungi dia. Ya, kita bikin kasih oleh-oleh untuk dia. Didatangi orang yang sakit itu, orang yang pernah menzalimi dia. Bahkan orang itu melihat yang datang itu Nabi Muhammad, menjadi heran dia, ya Muhammad, sedangkan teman akrabku pada saat sekarang tidak mau datang karena aku sakit begini. Engkau pula yang datang, bahkan engkau yang pernah aku zalimi, engkau aku ludahi dan sebagainya. Dari saat ini aku mengaku memang betul engkau ini adalah Rasulullah. Begitu Nabi Muhammad. Orang yang berbuat jahat kepada dia dibalas dengan kebaikan. Kalau kita kan tidak. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, balas juga kejahatan, gitu. Setidak-tidaknya kalau orang menghina kita, pasti kita katakan, aku 20 tahun di Mesir. Walaupun di Mesir sebagai tenaga TKS, 20 tahun di Mesir, 8 tahun di Maroko. Nah, berapa lama itu? Tak perlu kita menyombong seperti itu. Kenapa? Orang tak butuh kita seperti itu. Yang dibutuh orang apa? Bagaimana tanggapan kita terhadap mereka itu. Nah, oleh sebab itu, kalau ada orang membuat kejahatan kita, balaslah dengan kebaikan. Dihina orang, jangan pula kita hina. Orang itu hina, jangan pula kita takabur. Kata kita takabur itu apa? Takabur berhadapan, takabur as-sadaqah, itu murka lawan murka, tak mungkin jahat. Kejahatan dibalas kejahatan itu bukannya merupakan suatu kebaikan. Yang benarnya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah itu yang bagus. Itu yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menghadapi seperti mereka, tidak boleh kita emosi.
Ya, maklumlah kalau orang menggonggong kita, jangan kita lawan pula emosi dia, jangan pula dia digonggong pula lagi. Biar saja dia menggonggong. Anjing menggonggong, kafilah tetap lalu. Hanya gitu katanya. Ini penting tuh. Ini untuk sebagai modal ya, pertama ya. Kalau kita mau dakwah apa bentuk dan kehidupan kita, contohlah Rasul. Rasul ini kalau betul-betul orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Nah, begitu maksudnya. Ya, nilai yang paling tinggi di sisi Allah, ya. Orang berbuat buat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Kalau kita orang berbuat baik kepada kita balas dengan baik, itu wajar-wajar aja. Dia pernah buat baik dia membantu kita pada satu saat, kita bantu dia, itu wajar-wajar saja. Sekarang orang berbuat jahat kepada kita bantu dia. Luar biasa ini. Nah, ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang sangat berat, memang berat. Perjuangan itu memang berat untuk menegak dinullah ini, atau untuk melaksanakan perintah Allah itu harus lewat ujian, cobaan yang besar, ya. Jadi kita tidak perlu lagi ya. Jadi jangan ada lagi setelah mendengar ini, jangan ada lagi kalau seandainya orang berbuat kejahatan, kita balas kejahatan, balas dengan kebaikan, balas dengan kebaikan, ya. Kita sirami dia dengan yang sejuk, nyaman, adem gitu. Ya, jangan kita suasana panas kita panaskan lagi, jangan. Kalau dapat ada suasana panas, kita dinginkan, gitu maksudnya ya. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau mau berbuat juga, mau berdakwah dan sebagainya, ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan ikuti hawa nafsu kita. Kalau kita ikut hawa nafsu kita, orang mau marah kita mau marah juga, tak perlu. Tidak ada perlunya demikian. Ya. Kalau betul-betul kita mau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau betul kita mencontoh Rasulullah sebagaimana yang diterangkan Allah dalam Al-Quran, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kata lain, bagaimana cara kita mengaplikasikan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu yang paling bagus. Kalau sudah mampu kita, barulah kita orang pengikut Nabi. Kalau sudah kita mengikut Nabi, nyamanlah suasana, ya. Suasana yang hiruk pikuk menjadi aman, tentram. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu, sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahnya? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah yang bunyi dalam surat Al-Mu'minun ayat 96. Idfa billati ya ahsan sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Kata Allah, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Allah lah mengetahui apa yang mereka sifati. Nah, begitu. Jadi itulah saja. Ya, jalan yang terbaik kita berusaha kejahatan itu ditolak dengan kebaikan. Hinaan orang kepada kita balas dengan kemuliaan. Ya, suasana panas disiram dengan yang dingin, ya. Itu yang kita harapkan saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.